Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue, Wibu yang bangga jadi Wibu ini. Yang kali ini gue bakal bawain cerita dari Nageki no Bore lagi ya guys ya. Sesuai dengan permintaan kalian yang ya buat dilanjut lah ya ke volume 10. Dan ya volume 9 udah selesai. Dan ya sebenarnya gue bukan muak sama Nagekinya sih, lebih muak sama Code Fortress ya aja. Kayak ini arc kagak kelar-kelar ya. Dan akhirnya ya, aduh, video kemarin kelar juga itu arc Code Fortress yang kelar juga itu arc. Dan ya sebelum ke cerita kali ini gue mau ngingetin ya, buat lu yang belum nonton video rangkuman web novel Nageki no Bore sebelumnya, lu bisa lah cek ke playlist karena ya di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki no Bore, atau ya lu bisa langsung cek deskripsi aja lah ya, di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki no Bore ya. Lu bisa nonton video-video sebelumnya dulu lah ya, biar lu nggak pusing gitu kan kalau langsung nonton video yang ini. Dan perlu gue ingatkan, yang gue bahas itu WN-nya, oke? Web novelnya bukan light novel ya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan dari apa yang lu tahu, coba lu cross check dulu nih, yang lu baca itu LN-nya atau WN-nya. Nah, di ACT kali ini gue nggak bakal nyebut volume lagi ya. Mulai sekarang gue lebih nyebut ACT aja, karena ya kalau volume tuh jatuhnya udah buku, tapi kalau WN itu disebutnya ACT sebenarnya, kayak per arc gitu. Jadi kayak Code Fortress ya kan, yang kemarin itu kan seharusnya dibagi jadi 2 volume, tapi di satu arc gitu, dan ya disebutnya di ACT. Makanya gue bakal bilangnya ACT aja lah mulai sekarang. Yang dimana di ACT kali ini, di ACT 10 ya, itu dibuka pas Grieving Soul udah ada di ruangan Clan Master tuh kan. Mereka cerita-cerita lah ke Eva ya kan, sama apa yang terjadi gitu kan. Cray juga cerita selama di Code Fortress dia ngapain aja, tapi ya dia nggak ceritain bagian akhir tuh yang pas dia ngancurin Code Fortress, karena ya Cray nganggep kalau itu kegagalan dia gitu kan. Soalnya ya dia mikir gara-gara dia Code Fortress hancur, terus sekarang kan rakyat Code Fortress ya pada nggak jelas gitu nasibnya gimana ya. Dia mikir kalau itu gara-gara dia lah. Terus mereka juga cerita ke soal apa yang diomongin Gark yang bikin Eva bingung, karena ya dia nggak pernah dengar ada hunter yang disuspend. Tapi ya Cray positive thinking aja gitu kan. Dia mikir ya kalau itu ya libur berbayar aja lah, karena ya mereka libur disuspend tapi tetap dibayar juga. Jadi ya Cray nggak terlalu ambil pusing gitu. Dan Eliza itu sempat tuh nawarin Cray mau liburan di Yegdra atau enggak ya kan. Yang ya orang Yegdra kan pada welcome tuh sama Cray tuh. Ya mereka menganggap Cray kan pahlawan, tapi ya Cray nolak gitu. Dia males banget, selain karena Yegdra jauh ya kan dari ibu kota Zerbrudia. Dia yakin kalau dia kesana pasti ada aja hal-hal ngerepotin gitu. Lagian ya teman-temannya juga mutusin buat natap juga gitu di Zerbrudia, kayak Citri ya kan. Dia pengen ngedekam di labnya perkara ya banyak barang yang dia temuin pas di Yegdra, atau ya Luke sama Liz yang pengen latihan ya kan. Yang pastinya ya Tino mereka seret lah ya, walaupun ya Tino mukanya udah kayak mau nangis gitu lah. Sedangkan Lucia dia bakal balik ke Akademi Sihir ya kan, yang ya kalau lu lupa Akademi Sihir itu lokasinya masih di ibu kota Zerbrudia. Makanya ya Lucia bakal natap juga tuh di ibu kota Zerbrudia. Dia bakal balik ke Akademi Sihir karena ya dipanggil sama gurunya, yang katanya di akademi itu lagi banyak kasus orang hilang secara misterius lah. Yang spontan Cray sama yang lainnya nawarin bantuan dong, tapi ya sama Lucia jelas ditolak lah. Dia tahu ini teman-temannya pada gimana gitu. Apalagi ya Cray kan, kalau ada Cray pasti ya ada aja kejadian anehnya gitu. Lagian ya Lucia juga belum nyari tahu lebih lanjut gitu kan. Jadi ya dia nggak ngelibatin Cray lah ya. Simpelnya Lucia takut abang tercintanya itu ya kenapa-napa lah ya. Cray kan kayak ya udah aja lah di situ, dan dia malah pengen serius tuh kan ngelakuin tugasnya sebagai Clan Master. Tapi sang ibunda Maharatu Eva kita ya itu tidak mengizinkan gitu. Lagian ya operasional Clan First Step ya tetap jalan aja gitu. Jadi ya Cray nggak perlu ngapa-ngapain. Dan Eva juga ngasih tahu selama Cray nggak ada di ibu kota ya kan, ibu kota Zerbrudia tuh makin ramai tuh, dan banyak banget hunter dari luar ibu kota yang pada datang pengen ketemu sama Cray. Bahkan ada yang pengen masuk ke Clan First Step, tapi ya semuanya ditolak. Bahkan ya ada yang nggak ditanggepin sama Eva atau member Clan First Step lain lah, yang nganggep ya kalau hunter-hunter yang pada datang tuh kan itu nggak layak gitu loh buat masuk clan atau ketemu sama Cray. Yang artinya Cray bener-bener dianggap tinggi lah sama para member Clan First Step itu sendiri. Sekalipun ya ada yang nggak suka ya sama Cray, kayak membernya membernya Ark tuh, partinya Ark ya kan, ada beberapa lah yang nggak suka gitu. Bukan nggak suka sih, lebih kayak empat aja ya sama Cray. Tapi ya tetap Cray itu dianggap tinggi sama mereka gitu. Bayangin aja ya, ada hunter nih ya jauh-jauh dari luar ibu kota pengen ketemu Cray ya kan. Ini orang-orang tuh malah kayak, lu siapa pengen ketemu Cray ya kan. Dan satu lagi di sini juga ditegesin kalau buat masuk Clan First Step itu standarnya lumayan tinggi lah. Kayak dipandang lu bakal ngebawa apa nih ke klan kita, lu level berapa gitu, lu sekuat apa. Iya bener-bener dipandang sebegitu parahnya lah ya.
Nah, di pusat asosiasi Hunter, eksekutif asosiasi itu lagi pada meeting tuh kan, ngebahas laporan yang banyak banget lah gara-gara kejadian yang Cray lakuin belakangan ini. Bahkan ya, sejak 2000 tahun asosiasi Hunter didirikan, ya lu nggak salah dengar, asosiasi Hunter itu udah didirikan selama 2000 tahun. Kejadian kayak Cray itu baru pertama kali. Ini umur asosiasi Hunter udah tua banget ya, udah 2000 tahun gitu. Berarti ya, kalau di real life ini asosiasi Hunter udah berdiri pas awal-awal Masehi ini ya, sekitar ya tahun 26 ya. Dan ya udah setua itu aja ya, kejadian kayak Cray nggak pernah ada gitu. Baru kali ini aja gitu kejadian kayak Cray, padahal ya laporan Hunter biasa aja ya yang banyak banget itu udah bikin repot. Ini lagi masalah Cray yang nggak masuk akal dalam setahun. Maksudnya kejadian kayak gitu terjadi dalam waktu 1 tahun doang gitu. Mulai dari ngawal Red Drake, urusan sama organisasi Kitsune, Lost In, kutukan di ibu kota Zebrudia, Dewa Diegra, sekarang Kode Fortes. Setahun kejadian begitu, ya kan? Ngurus laporannya gimana nggak gila, ya kan? Yang menurut data harusnya Cray itu paling cocok sekarang gitu buat naik ke level 9. Dan Hunter level 9 itu udah dianggap sebagai hero gitu. Makanya ya biasanya tesnya itu udah susah banget. Tapi buat kasus Cray ini udahlah, dia bisa keterima ujiannya, kelar ujiannya, misinya juga ternyata jauh lebih rumit dari normalnya, ya kan? Karena ya terlalu banyak hal yang ya apa ya, yang tak terduga lah, kayak misi palsu yang ternyata dimanipulasi Jin, ya kan? Yang ya niatnya pengen ngambil alih Kode Fortes terus ngancurin asosiasi Hunter, ya kan? Dan lagi ya misinya itu juga cuma jagain keluarga kerajaan Kode Fortes gitu. Tapi ya Cray apa ya, kayak dia tuh bukan ngejagain gitu, tapi melebihi ekspektasi ya, karena bisa ngancurin Kode Fortes. Ditambah ya anak-anaknya Cross, apalagi Alicia, itu pada ngakuin kekuatannya Cray itu, wah udahlah nggak usah ditanya, apalagi rencana Cray gitu. Singkatnya, apa yang Cray lakuin bukan cuma mengeliminasi musuh kerajaan, bukan cuma mengeliminasi musuh dari asosiasi Hunter, tapi malah nyelamatin semua orang di Kode Fortes dan nyelamatin kota maupun asosiasi Hunter itu sendiri. Ditambah Cray juga ngebawa info penuh soal Kode Fortes dari ya peninggalan ataupun rakyatnya, ya kan. Nah, eksekutif asosiasi Hunter itu pada bingung tuh kan, ini mau bikin laporan Jin itu gimana, ya kan? Karena ya data Jin itu nggak ada di dokumen mana aja. Entah mereka nggak tahu beneran atau ya disembunyiin, I don't know gitu. Soalnya ya buat asosiasi Hunter, urusan sama Kode Fortes itu sebenarnya tabu gitu ya, bisa dibilang masa lalu kelam asosiasi Hunter lah ya, makanya ya jadi tabu gitu. Dan nggak ada informasi soal Jin sama sekali. Tapi ya karena Jin itu setengah elf ya, mereka pengen ngebahas itu bareng sama Selene tuh, yang seorang ratu elf. Dan buat masalah siapa yang bakal mereka naikin ke level 9, mereka masih bingung, karena ya yang bisa naik itu cuma satu orang tuh, yang dari data yang mereka kumpulin, mau dari saya, Kaiser, atau orang-orang dari Kode Fortes, ya kan, yang pantas buat naik ke level 9, ya Cray. Cuma masalahnya, Cray nolak buat naik level gitu. Tapi ya kalau nggak ada yang dinaikin levelnya, ya asosiasi Hunter bisa dicap jelek. Bayangin, masa udah dikasih misi sebegitu susahnya, bisa dikelarin ngelebihin ekspektasi, tapi malah nggak ada yang naik ya. Ya jelas-jelas image asosiasi Hunter bisa jatuh. Ya mereka udah nawarin Kaiser sama saya sih, cuma ya dua orang itu nolak juga gitu. Karena ya mereka ngerasa kalau Cray aja nggak pantas, apalagi mereka. Ya wajar lah ya pihak asosiasi Hunter pusing itu ngurusin masalah itu. Ditambah ya mereka juga pusing nih ngurusin masalah kekuatan saya yang masih belum bisa mereka identifikasi. Ini kekuatannya saya tuh apa gitu sebenarnya. Nah, di lain tempat, Canby sama Kubi lagi dibawa tuh kan sama member Freaking Soul lah ke penjara level tertinggi. Dan mereka juga dikawal sama banyak banget Hunter itu, biar ya Canby sama Kubi itu nggak kabur gitu. Tapi ya mereka mah santai aja gitu, karena ya mereka tahu yang bisa menandingin mereka itu cuma Kurahi doang di situ. Dan mereka itu apa ya, bisa ketangkep ya gara-gara kekuatannya saya kan, yang ditempelin ke mereka ya, kayak apa ya, kekuatan goib yang pok gitu kan. Yang kata Canby sama Kubi, kekuatan saya itu sebenarnya apa ya, kayak punya kesadaran sendiri gitulah, nggak perlu saya atur. Dan ya itu wajar, karena ya kekuatan saya itu kan pakai kodam setan atau ya sejenisnya lah, yang emang punya kesadaran ya, kekuatan spiritual, kekuatan goib lah ya. Yang kata Canby, kekuatan kayak gitu ya itu bisa ngebawa bencana. Soalnya kalau sampai kekuatan kayak saya aja itu ada di dunia ini, berarti material mana ya itu sudah sampai ke titik jenuhnya, atau ya udah terlalu terkontaminasi lah. Ya Kurahi sama Cole sempat kaget denger itu, tapi ya Kurahi ngomong kalau kekaisaran Zebrudia pasti bisa lah ngurus itu. Cuma ya sama Kubi malah diketawain, karena ya emang Zebrudia pernah jadi tempat dewa bersemayam. Ini salah satu dewa tertua ya, bahkan lebih tua dari Mother Fox. Dan emang Solis Rodin, sang pahlawan pertama dan leluhurnya Ark, itu pernah ngalahin dewa itu sama tempelnya lah, sama dungeonnya gitu. Tapi ya Rodin ya, atau lebih tepatnya Solis Rodin, itu cuma bisa ngalahin dewanya doang, nggak ngancurin dewa itu sendiri. Beda kasus sama Keller. Dan karena
energi negatif itu makin numpuk di Earth Vein ya, Zebrudea pasti lama-kelamaan bakal dalam bahaya. Yang buktinya aja kekuatan saya itu masuk kategori kekuatan negatif yang bisa tercipta karena aliran mana di Earth Vein sudah terkontaminasi yang diceltukin sama Kurahi sama Cole itu kan. Lah, Zebrudea masih ada Cry yang spontan Kubi langsung kesel itu, terus nyuruh mereka buat nggak nyebut nama Cry gitu karena ya dia udah punya dendam kesumbut itu sama Cry itu. Perkara ya Kubi ngerasa kalau selama ini dia tuh cuma apa ya, dimainin doang gitu sama Cry. Nah, di Kastil Zebrudea, Franz lagi sibuk banget tuh kan. Perkara ya kasus di Zebrudea yang banyak banget gitu. Mulai dari orang-orang yang pengen ketemu Selene yang lagi ada di Zebrudea. Ya maklum lah ya, Selene kan Ratu Elf yang selama ini ngurung diri di Yggdra gitu. Sekarang malah ngebuka diri. Jadi ya orang-orang pada penasaran lah. Terus juga ada orang-orang yang pengen ketemu sama Cry ya kan. Yang gosipnya udah nyebar gitu kalau Yggdra itu ngebuka diri gara-gara Cry. Dan sekarang Cry berhasil ngancurin Core Fortress. Dan sekarang ada kasus baru lagi, kasus orang hilang yang ya ada di daerah Dekaden, ibu kota Zebrudea gitu. Lantah gua nggak tahu ini pasnya di mana, yang jelas di daerah situ yang emang di situ suka ada kasus orang hilang gitulah. Cuma untuk kali ini jumlah orang hilangnya itu nggak masuk akal, terlalu banyak dari biasanya, termasuk guru dan murid-murid Akademi Sihir. Padahal itu udah diawasin tuh sama kesatria kerajaan. Dan yang bikin Franz pusing, murid Akademi Sihir yang hilang itu anak bangsawan. Karena ya Akademi Sihir kan banyak orang elitnya yang harusnya pas hilang satu aja ya itu udah langsung ada pemberitahuannya gitu, udah ada notisnya. Tapi kali ini beritanya nyampe pas udah banyak yang hilang gitu ya. Pusing Franz ini, ditekan sama banyak banget bangsawan dan rakyat biasa juga pada neken kesatria kerajaan. Wah, pusing banget lah dia. Nah, bawahan Franz itu ngasih berita lagi tuh kan, ngomong kalau Sage mengira atau gurunya Lucia itu ya, gurunya Lucia di Akademi Sihir itu mengira kalau kejadian ini tuh semacam kekuatan mistis gitulah yang berasal dari dungeon kelas atas. Makanya Franz ngira kalau ada dungeon yang kebentuk di tengah ibu kota Zebrudea, mengingat pas Solis Rodin ngalahin dewa sama dungeonnya itu ya di ibu kota Zebrudea, aliran mana Earth Vein-nya itu nggak berubah gitu. Beda kasus sama dewa di Yggdra atau Keller gitu, yang aliran mana Earth Vein-nya berubah gara-gara Cry. Makanya nggak ada kemungkinan di Yggdra bakal terbentuk dungeon lagi. Tapi di Zebrudea masih ada kemungkinannya karena aliran mananya masih ada. Nah, Franz yang lagi bingung kayak gitu kan, anak buahnya nanyain lah, ini perlu nggak kita tanyain ke Cry nih? Yang spontan langsung ditolak lah sama Franz. Karena ya lu pada tahu lah ya, Franz itu kayak gimana gitu ke Cry gitu. Ditambah ya Franz juga takut gitu terlalu berharap sama Cry ya, yang nanti itu malah jadi apa ya, kayak nurunin martabat Zebrudea tuh yang emang ya udah turun ya perkara kasus organisasi Kitsune sama Cry juga. Dan gak lama anak buahnya Franz yang lain itu pada datang tuh terus ngasih info kalau Hook ya, bawahannya Franz yang ngaku-ngaku muridnya Cry itu juga jadi korban tuh kan. Dia hilang pas lagi nyelidikin kasusnya. Yang spontan Franz kaget lah karena ya Hook ini lulusan terbaik di sekolah kesatria, di Akademi Kesatria ini lulusan terbaik dia, kok bisa kena juga gitu kan. Nah, di tempatnya Cry udah beberapa hari tuh dia nolep aja di ruangannya. Dan Cry yang emang biasanya males ya, dia happy-happy aja udah nolep di ruangannya, malah nyaman dia. Apalagi ya semua yang dibutuhin kayak makanan, jajanan ya, itu semuanya dibawain tuh sama teman-temannya. Kurang enak apa coba ya? Paling ya yang nggak Cry suka cuma pemandangannya aja tuh, yang gitu-gitu doang gitu, kayak ngeliatin ruangannya doang tiap hari ya, pasti bosan lah ya. Dan kadang Eva ya ngebawa koran atau majalah lah yang ya walaupun ogah-ogahan ya, sesekali ya Cry baca juga itu isi koran sama majalahnya gitu, biar ya dia tahu lah kondisi di luar tuh kayak gimana gitu. Setidaknya ya dia nggak apatis lah sama lingkungannya gitu. Kayak sekarang Cry itu lagi ngebaca majalah yang dibawain Eva, yang jatuhnya sih ini sebenarnya kayak majalah yang isinya mistis-mistisan ya. Kayak kalau kita ngikutin orang yang tiba-tiba muncul ntar jadi ngilang, terus ada lubang misterius yang bikin ngilang juga. Bahkan ada juga tuh soal murid-murid Akademi Sihir yang pada ngilang karena kekuatan gaib gitu kan. Ya Cry mikirnya itu kayak semacam tahayul aja nggak sih? Makanya ya nggak terlalu diambil pusing gitu sama Cry. Dan ya karena gabut ya Cry nyoba lah main HP-nya tuh yang dikasih sama Alicia kan. Dipakai tuh HP-nya, dia ketik itu nomornya Sister Fox. Dan ini nandain kalau Cry emang punya daya ingat yang kuat. Buktinya dia apal nomornya Sister Fox. Sekali doang itu dia ngetiknya tut langsung nyambung gitu kan. Yang ya emang lu bisa gitu apal nomor temen lu sendiri. Gue yakin bahkan ada yang lupa gitu sama nomor temen sendiri. Atau ya nomor ortu emang lu inget? Enggak kayaknya ya.
Nah, Cray ingat itu nomor Sister Fox. Pas dia telepon Sister Fox ya langsung diangkat lah. Cuma ya pas dengar suara Cray yang ngomong kayak, hai, ini gua loh, kabar lu gimana? Spontan Sister Fox langsung matiin itu teleponnya. Yang Cray kira kalau wah ini sinyalnya jelek nih. Tapi ya pas ditelepon balik Sister Fox malah ngomel, emang gue yang matiin, udahlah. Habis itu ya dimatiin lagi tuh sama Sister Fox. Tapi ya Cray digituin ya bukannya sadar diri ya, dia malah nelpon abangnya Sister Fox tuh yang pas diangkat ya kan. Brother Fox langsung nuduh Cray, lu mau ngapain adek gua lu? Soalnya ya Sister Fox sampai merinding gitu pas ditelepon sama Cray. Ya Cray nyoba ngejelasin kan kalau dia ini cuma pengen tahu kabar ya para kitsune aja. Tapi ya Brother Fox nggak percaya gitu. Malahan ya Brother Fox nyuruh Cray buat nggak kontak-kontak orang-orang lost in lagi lah ya. Apalagi ya gara-gara Cray kan Mother Fox masih belum sembuh tuh abis ngelawan Keller yang pas di Yggdra kan. Ingat kan yang ngelawan Keller itu sih Mother Fox. Dan Cray langsung sadar di situ kalau Brother Fox ini mau cepet-cepet matiin teleponnya ini. Makanya ya spontan Cray nanyain, ini Brother Fox tahu nggak nih soal orang-orang yang hilang di Zebruddia? Ya Cray nggak salah ya, udahlah nanyanya asbun aja dia. Yang penting ada topik obrolan biar teleponnya nggak dimatiin. Soalnya ya dia gabut. Yang kata Brother Fox kalau dia nggak tahu apa-apa tuh soal orang-orang yang hilang di Zebruddia, karena ya itu bukan wilayah Kitsune, bukan wilayah Kitsune yang ada di Lost In ya, bukan organisasi Kitsune nih maksud gua. Kayaknya lu pada lupa ya, Kitsune itu dibagi dua, organisasi Kitsune sama Kitsune beneran yang ada di Lost In, oke? Nah, Zebruddia, ibu kota Zebruddia itu bukan wilayah Kitsune yang ada di Lost In gitu. Nah, Brother Fox juga ngasih tahu kan kalau hilangnya orang-orang di Zebruddia juga bukan ulah dewa di Star Temple. Maksudnya dewa yang pernah dikalahin sama Solis Rodin itu. Dewa itu belum bangun. Kalau misalnya emang itu dewa udah bangun ya, dewa di Star Temple itu udah bangun, harusnya Zebruddia itu udah kena bencana besar-besaran lah. Dan mustahil ada yang bisa ngalahin dewa itu. Karena ya emang secara kekuatan Solis Rodin yang katanya hunter terkuat dan hero terdahulu itu hoki doang bisa ngalahin itu dewa gitu. Karena ya dewa di Star Temple sebenarnya penjajah dari dunia lain. Yap, lu nggak salah dengar. Dewa yang pernah dikalahin leluhurnya dari dunia lain. Soalnya Brother Fox nyebut kalau dewanya itu dari dunia lain yang tertarik sama kekuatan di dunia mereka. Tapi ya karena itu dewa nggak tahu apa-apa soal dunia mereka, makanya ya Solis Rodin bisa ngalahin itu dewa. Dan kalau misalnya dewa itu bangkit lagi ya kan, udah pasti dewa itu mempelajari segala hal tentang dunia mereka gitu. Dan Cray paham gitu. Cuma ya yang dia bingung kalau emang dewanya udah dikalahin, harusnya dewanya nggak bakal bangkit lagi dong, kayak Keller gitu. Cuma ya kata Brother Fox beda. Kalau kasusnya Keller itu bukan cuma Kellernya yang dibunuh dan dungeonnya dikelarin gitu, tapi aliran mana dari Artven ke dungeonnya juga disabotase. Jadi ya Keller nggak ada kemungkinan bangkit, soalnya ya pasokan mananya udah diputus. Sedangkan dewa yang pernah dikalahin Solis Rodin itu nggak sampai aliran mana di Artvennya itu disabotase gitu. Makanya ya dia masih dapat pasokan mana dari Artven. Makanya ya ada kemungkinan dewanya itu bangkit ya kan. Dan ya pas bangkit itu bakal ada bencana besar-besaran yang diiyain aja lah udah sama Cray. Tapi ya iyanya Cray ini beneran paham ya, bukan yang kayak biasanya gitu. Cuma ya Cray masih mikir positif aja gitu. Selama makhluknya nggak ada di situ ya udah nggak apa-apa berarti gitu kan. Sampai ya bikin Brother Fox bingung sendiri karena ya Cray nggak ada takut-takutnya gitu. Nah, Cray sebenarnya pengen lanjut ngobrol tuh kan sama si Brother Fox gitu. Tapi ya tahu-tahu Lucia manggil Cray yang spontan. Cray kaget lah, ini Lucia udah dari kapan di ruangannya kan. Yang kata Lucia dari orang-orang hilang tadi gitu. Yang artinya dari awal Lucia denger semua obrolan mereka. Dan Lucia kayak ngomel-ngomel gitu lah, ngingetin Cray kalau Cray itu lagi disuspend. Tapi ya Cray malah ngomong, udah santai aja, gue nggak ngapa-ngapain. Udahlah, tenang aja. Lu percaya? Gue sih enggak ya. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana nih Cok menurut lu soal cerita Nageki no Borei kali ini? Coba tulis tanggapan lu di kolom komentar. Ya, kalau lu ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gue nggak maksa lu kocok buat nekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. And bye-bye.